Perkenalkan, nama saya Salma, NPM 1940606013, lokal A1, Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran observasi Albert Bandura. Tanggal 4 Desember 1925, Albert Bandura lahir di Alberta, Kanada. Pada tahun 1952, Albert Bandura mencapai gelar PhD. Beliau menempuh pendidikan sarjana di bidang psikologis klinis. Selama 1 tahun menempuh pelatihan postdoktoral di bidang klinis. Tahun 1953 bekerja di Universitas Stanford dan menjadi Profesor Davis Star dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Pada tahun 1974 menjadi Ketua American Psychological Association dan pada tahun 1974 menjadi Ketua APA. Dan pada tahun 1972 dianugerahi penghargaan Distinguished Scholarship Award. Konsep-konsep dasar pembelajaran lewat pengamatan atau observation learning. Bandura berpendapat bahwa di dalam situasi-situasi sosial, manusia seringkali belajar lebih cepat hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain dan pemodelan. Observational learning. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang atau model. Pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Pemodelan, hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku membaca. Macam-macam modelan: peniruan langsung, peniruan tidak langsung, peniruan gabungan, peniruan sesaat, dan peniruan berkelanjutan. Unsur-unsur utama dalam peniruan atau proses modeling. Proses yang pertama, perhatian pengamatan secara selektif dari banyaknya pengaruh si model. Proses kedua, representasi hasil disimpan dalam memori. Proses ketiga, reproduksi menghasilkan sebuah perilaku. Proses keempat, motivasi. Subjek dapat termotivasikan untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal. Bandura menyatakan konsep resiprokalitas triadik: perilaku orang serta lingkungan semua bekerja secara interaktif atau saling mempengaruhi. Tindakan manusia merupakan hasil interaksi 3 variabel tersebut. Ciri-ciri teori pemodelan atau Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajaran meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Diakhiri dengan penguatan yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.